Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang belajar siapa sih Abu Mas'ud? Karena di sini dikatakan an Abi Mas'udin Al-Badri, ya radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Baik, kita akan berkenalan dengan Abu Mas'ud. Ibu-ibu jangan disamakan dengan Ibnu Mas'ud. Jadi Abu Mas'ud dengan Ibnu Mas'ud itu berbeda. Yang pertama Abu Mas'ud, mirip tapi beda nama, Bu. Abu Mas'ud ini kunyah. Namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Badri. Kalau Ibnu Mas'ud, ini sama-sama Mas'udnya ya Bu ya. Tapi yang pertama Abu, yang kedua Ibnu. Ibnu Mas'ud ini namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi beda orang. Walaupun mirip sama-sama Mas'ud tapi beda orang. Yang pertama Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri. Yang kedua Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Baik, Abu Mas'ud, beliau namanya adalah Uqbah bin Amr Al-Badri. Ini para ulama berbeda pendapat, ibu-ibu. Nama Al-Badri itu disebabkan ada yang mengatakan karena Abu Mas'ud ini beliau tinggal di kota Badar. Badar itu kota yang dekat dengan kota Madinah. Makanya kunyahnya diberikan julukan Al-Badri. Ada yang mengatakan kenapa Abu Mas'ud ini diberikan julukan Al-Badri? Karena beliau pernah ikut peperangan Badar. Ada dua pendapat. Kenapa kok dijuluki Al-Badri? Ada yang mengatakan karena memang Al-Badri itu diambil dari tempat tinggalnya Abu Mas'ud, yaitu dari Badar. Badar adalah tempat yang dekat dengan kota Madinah, ya kurang lebih hanya berjarak 100 mil, dekat sekali. Yang kedua, Abu Mas'ud itu karena dijuluki Al-Badri karena beliau pernah ikut peperangan Badar. Jadi orang-orang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang pernah ikut peperangan Badar, maka biasanya di belakang namanya itu disematkan kata Al-Badri. Coba saya mau tanya lagi nih ibu-ibu, perang Badar terjadi pada tahun berapa ibu-ibu? 2 Hijriah, pada bulan Ramadan. Subhanallah teman-teman, kalau kita lihat ya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu ketika bulan Ramadan mereka maksimalkan tuh waktu untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, jadi awalnya perang Badar itu bukan peperangan sebenarnya, hanya penyegatan kafilah dagang. Kafilah dagang dicegat, kemudian kafilah dagang tidak terima ketika itu, akhirnya terjadilah peperangan. Jadi Badar itu aslinya perang Badar bukan peperangan. Nah disitulah para sahabat ridwanullahi alaihim mereka sedang dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan. Bisa dibayangkan dah Bu, bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, jumlah mereka lebih sedikit daripada jumlahnya orang-orang kafir. Karena orang-orang kafilah dagang ketika tahu mereka berjumpa dengan kaum muslimin, mereka panggil teman-temannya. Subhanallah, dengan keyakinan yang kuat atas pertolongan Allah ketika itu, maka subhanallah di perang Badar itu terjadi sebuah hal yang sangat-sangat menakjubkan Bu. Allah turunkan malaikat-malaikat di peperangan Badar sampai Abu Sufyan. Kalau ibu-ibu pernah dengar sirah Abu Sufyan, sebelum beliau masuk Islam, beliau berada dalam pihak orang-orang Quraisy. Ketika peperangan Badar, Abu Sufyan itu berpihak ke orang Quraisy. Kata beliau, di peperangan Badar itu saya melihat, jadi begini Bu, posisinya Abu Sufyan mau nyerang kaum muslimin. Sebelahnya Abu Sufyan tuh orang kafir, yang orang Quraisy ya. Maka kata Abu Sufyan, saya lihat kaum muslimin ketika akan menyerang kawan saya, maka sebelum dia memenggal kepala kawan saya, kata Abu Sufyan, tiba-tiba kepala kawannya sudah terpenggal. Bisa dibayangkan dah Bu? Artinya apa? Artinya di situ banyak sekali malaikat-malaikat yang Allah turunkan. Ibu-ibu baca lagi kisah peperangan Badar, maka itu akan menambah keyakinan kita bahwasanya pertolongan Allah itu sangat-sangat dekat. Pertolongan Allah itu pasti akan Allah turunkan ya ketika kaum muslimin benar-benar sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Dan peperangan Badar
Badar akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian dari perang Badar juga kita bisa mengambil pelajaran, Bu, bahwasanya kemenangan itu tidak mesti jumlah yang banyak. Jumlah yang sedikit, kuantitas yang tidak banyak, itu kalau imannya bagus, maka Allah akan turunkan kemenangan. Karena pada dasarnya kemenangan itu bukan dilihat dari jumlah orang, tapi dari seberapa Allah ridho kepada hambanya. Ya, subhanallah. Nah, Abu Mas'ud Al-Badr ini, beliau juga termasuk sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 102 hadis. Masya Allah ya. Dan beliau, teman-teman, pernah ikut dalam baiat Aqobah yang kedua. Jadi orang-orang yang pertama-tama berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami berbaiat, kami berjanji." Masih ingat enggak ibu-ibu? Coba tulis baiat Aqobah. Nanti teman-teman ibu-ibu bisa lihat lagi apa sih baiat Aqobah itu. Datang ya laki-laki dan perempuan kemudian berkata kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kami berjanji untuk setia kepadamu, kami berjanji untuk mentaati Allah." Begitu kan? Nah, ini Abu Mas'ud termasuk orang yang masuk dalam baiat kedua. Kemudian Abu Mas'ud ini ibu-ibu, beliau juga pernah tinggal di Kufah. Ketika ada perselisihan, baca lagi sejarah, ada perselisihan ketika itu antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, ibu-ibu baca, jadi subhanallah, dulu itu ada semacam perselisihan sampai akhirnya mereka antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib terjadi sebuah perbedaan pendapat yang sangat luar biasa. Masih ingat enggak? Karena mereka memperdebatkan orang yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah ini kan masih saudaranya Utsman ketika itu ibu-ibu. Muawiyah pengen bahwasanya yang membunuh Utsman itu cepat diproses. Ali bin Abi Thalib mengatakan nanti dulu, sebentar, tunggu dulu sampai suasana tenang. Kita ingat kan ketika Ibunda Aisyah, masih ingat enggak? Dengan rombongannya akhirnya berangkat itu. Nah, itu perbedaan di antara mereka. Nah, ketika ada pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, maka Abu Mas'ud ini berada di pihak Ali bin Abi Thalib sampai beliau menjadi orang kepercayaan Ali bin Abi Thalib. Pernah juga dipercaya oleh Ali bin Abi Thalib menjadi seorang gubernur di Kufah. Jadi ketika itu Ali bin Abi Thalib pernah memandatkan sebuah amanah kepada Abu Mas'ud untuk menjadi gubernur di wilayah Kufah. Baik, kita akan belajar sedikit-sedikit tentang matan hadis ini ya. Abu Mas'ud sudah kita pelajari. Kemudian kita masuk ke yang pertama di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya di antara apa yang didapatkan oleh orang-orang dari perkataan kenabian. Jadi ibu-ibu, Islam terkadang membawa sebuah syariat yang telah dibawa oleh umat zaman dahulu. Dan syariat yang dibawa oleh umat terdahulu itu terbagi menjadi 3. Sehingga kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Syariat umat terdahulu dibagi menjadi 3. Atau perkataan umat terdahulu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam dan disetujui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disetujui oleh syariat kita. Ya ibu-ibu, misalnya apa nih? Ajaran umat-umat terdahulu yang kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikutinya dan dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Lihat, kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan untukmu ibadah puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Coba dibuka lagi Bu, surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Berarti ibadah puasa ini ibu-ibu telah Allah wajibkan sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Islam meneruskannya. Kira-kira selain puasa ada lagi enggak? Coba. Apalagi?
Yang ibadah itu masih tetap diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Haji, ahsanti Bu Swatun, haji. Haji itu adalah perintah yang dulu telah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan, diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan orang-orang jahiliyah dulu mereka juga kenal yang namanya haji. Kakek buyutnya Nabi kita Muhammad SAW itu terkenal Hashim, itu terkenal orang yang menjamu tamu-tamu yang datang ke kota Makkah untuk berhaji. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu, yang namanya ibadah haji itu sudah ada. Kakek buyutnya Nabi Muhammad, Al-Hashim, itu adalah orang yang senantiasa senang menjamu orang-orang yang sedang berhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu-ibu semuanya untuk bisa berhaji ke sana. Berarti cukup ya ibadah haji dan ibadah puasa. Yang kedua, Mbak, ada syariat yang dulu ada kemudian dihapus oleh agama kita. Contoh misalnya tentang ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari hasil peperangan. Zaman dulu hukum ghanimah itu adalah dibakar, tidak halal. Maka datang Nabi kita Muhammad SAW membawa syariat. Syariatnya ghanimah yang tadinya tidak halal jadi halal. Bisa dipahami ibu-ibu? Syariat zaman dahulu kala yang namanya ghanimah itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibagi-bagikan, baik itu kepada Nabi ataupun kepada pengikut-pengikut perang. Jadi dibakar zaman dulu. Kemudian datang syariat Nabi kita Muhammad SAW, dihapus ghanimahnya yang tidak halal itu akhirnya jadi halal. Ingat enggak kemarin surat Al-Hasyr ya? Ada perbedaan antara ghanimah dan fai. Masih ingat apa itu perbedaan ghanimah dan fai? Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh dari hasil peperangan. Jadi misalnya kaum muslimin dan orang kafir itu perang ya Bu, dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin berhak menerima ghanimah dan akan dibagi-bagikan kepada orang yang dia ikut berperang. Fai itu adalah harta rampasan yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa peperangan. Ini fai namanya. Dalam ilmu fikih ada fai. Dan fai ini hukumnya kalau tadi ghanimah dibagi-bagikan kepada orang yang ikut perang, kalau fai ini kebijakan mutlak ada di tangan Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka nggak berperang. Dan pernah terjadi kejadian ini ketika kaum muslimin mengepung perkampungan Bani Nadir, orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu mereka keluar dari Madinah dan harta yang ditinggalkan menjadi milik kaum muslimin. Bisa dipahami Bu perbedaan antara ghanimah dan fai? Baik, ini yang kedua contohnya. Yang ketiga, apabila syariat zaman dahulu ada kemudian tidak dihapus atau tidak disetujui, maka disinilah terjadinya perbedaan pendapat ijtihad di kalangan ulama fikih. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu ibu-ibu ada tiga nih. Ada tiga. Yang pertama disetujui oleh kaum muslimin, berarti kita ikut ya. Yang tidak disetujui berarti kita tidak ikut, tidak lagi hukumnya berlaku. Yang ketiga tidak disetujui dan tidak dihapus. Biasanya ini yang menjadi perdebatan bagi kalangan ulama-ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah dalam hal ini maka kita boleh mengambil pendapat mana yang menurut kita bisa kita ambil. Kalaupun salah maka itu adalah perkara ijtihad, tidak dosa. Perkara ijtihad itu adalah perkara yang memang masih diperdebatkan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Kalau misalnya ibu-ibu nih, ada perkara ijtihad biasanya dalam ilmu fikih, ada perbedaan pendapat, maka kita tidak perlu pusing dan tidak perlu pula kita menyalahkan satu sama lain. Karena memang mereka para ulama fikih punya kaidah atau dalil-dalil yang sudah kuat. Misalnya saya berbeda pendapat dalam hal fikih dengan Mbak Fat, misalnya. Maka dalam hal ini saya mesti menghormati pendapat Mbak Fat. Mbak Fat juga menghormati pendapat saya. Dan jangan sampai karena sebuah permasalahan dalam ilmu fikih akhirnya jadi kita tidak bersatu. Misalnya, yang boleh kita harus bersatu padu itu dalam bab akidah, ya dalam bab tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di antara perkara yang sudah pernah ada di zaman dahulu kala dan dilestarikan atau diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang poin pertama tadi disebutkan ada ibadah saum, ya kan? Ada ibadah haji, juga ada malu.
Jadi sifat malu ini adalah sifat yang memang sudah diperintahkan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang Nabi Muhammad kepada umatnya. Semua umat dari zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, dari zaman di sini dikatakan min kalamin nubuwatil ula. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan min kalamin nubuwatil ula, tolong digarisbawahi, itu dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang dimaksud min kalamin nubuwatil ula itu adalah dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi zaman dulu tuh Bu, dari zamannya Nabi Nuh tuh sudah mewanti-wanti kepada umatnya. Kalian itu harus punya rasa malu. Malu itu adalah bagian dari iman, ya. Terus sampai Nabi Nuh, kemudian datang rasul-rasul yang lain setelah Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya semua utusan yang diutus oleh Allah dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya memiliki satu tujuan, menyeru umatnya hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda adalah syariatnya. Ya, bisa dipahami Bu. Jadi dari zaman dulu tuh, dari zaman Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Muhammad, mereka sama. Apa yang mereka katakan kepada umatnya? Sembahlah Allah, ya. Allah itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam terjadilah umatnya Nabi Isa mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Tuhan, ya kan? Dan Nabi Isa mengatakan, wahai Rabbku, engkau yang maha mengetahui, aku tidak pernah mengatakan diriku adalah Tuhan yang berhak disembah. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku hanyalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak nanti di akhirat, orang-orang yang hari ini menyembah Nabi Isa, mereka itu kan menyembah Yesus. Yesus itu kan menurut mereka itu Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu udah diangkat ke langit Bu, diturunkan orang yang mirip dia dengan Nabi Isa. Mereka mengatakan itu Yesus Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sudah diangkat dan Nabi Isa akan turun nanti yang membunuh Dajjal. Tidak ada orang yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Nabi Isa juga menjadi imam ketika itu, ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sudah akhir zaman tuh sudah mulai nih. Ibu-ibu dimanapun ibu-ibu, silakan bisa pelajari peristiwa akhir zaman dan apa saja yang menjadi tanda-tanda kiamat, baik itu kiamat sughra maupun kiamat kubra. Apa yang menjadi tanda-tandanya, ini akan semakin memotivasi kita untuk benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi yang dimaksud dengan min kalamin nubuwatil ula ini adalah dari zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau mau. Baik, redaksi hadis ini ibu-ibu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan redaksi hadis ini, apabila engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau mau, adalah sebuah perintah. Di para ulama berbeda pendapat dalam melihat hadis ini. Yang pertama adalah sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kalau engkau tidak malu maka silahkan berbuat sesuatu yang engkau inginkan. Berarti teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak mengandung maksiat. Ini adalah perintah. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan sebuah perintah, tapi berupa ancaman. Hadis idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ini mengandung beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama adalah kalimat perintah yang bermakna khobar atau berita. Dibagi menjadi dua. Yang pertama artinya adalah sebuah perintah. Dan perintah ini sifatnya adalah berita. Yang pertama maknanya adalah perintah yang sifatnya adalah al-khobar. Khobar itu sebuah berita. Jadi ada pemberitaan dari Rasulullah SAW bahwasanya kalau memang tidak malu, silakan berbuat sesukamu. Tapi ingat, besok nanti ada sebuah pertanggungjawaban. Ya. Yang kedua adalah malu, yang di sini adalah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ancaman. Jadi maknanya di dalam hadis
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, itu adalah sebuah ancaman. Coba ibu-ibu buka surah Fussilat ayat 40. Nanti insyaallah akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lihat, terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu ma syi'tum, lihat, silahkan kerjakan apapun yang engkau akan ingin lakukan. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat apa yang engkau lakukan, bisa melihat apa yang engkau kerjakan. Subhanallah. Sehingga di sini adanya ancaman bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan Allah lihat. Sehingga di sini ada ancaman bahwasanya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat apa yang dikatakan atau diperbuat oleh hambanya pasti akan mengetahuinya. Ada dua pendapat. Yang pertama itu semacam khabar. Khabar itu berita bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kalau kita nggak malu ya silahkan lakukan sepuasnya. Yang kedua ancaman, barang siapa yang memang dia melakukan sesuatu tidak malu-malu, ingat bahwasanya nanti Allah akan lihat apa yang dilakukan. Baik, dari sini ibu-ibu kita harus tahu dulu apa sih definisi malu, gitu kan? Siapa yang tahu apa definisi malu? Malu adalah rasa takut perbuatan kita diketahui banyak orang. Baik, ya, jazakillah khair. Ada lagi? Apa itu malu? Malu adalah sesuatu yang sudah Allah berikan kepada semua manusia. Jadi malu ini sebenarnya fitrah. Manusia yang Allah ciptakan semuanya itu punya rasa malu. Yang tadi juga boleh yang didefinisikan oleh ibu, rasa malu adalah sebuah rasa yang jika kita berbuat keburukan diketahui oleh orang. Maka malu Allah jadikan bagian dari iman. Ada sebuah hadis yang mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Artinya kalau orang dia memupuk rasa malu ada dalam dirinya, berarti imannya ada. Kalau ada orang malunya sudah nggak ada, malu-maluin, maka artinya imannya dia tidak sempurna lagi. Tapi bukan berarti mengeluarkan dia dari Islam. Ya, bisa dipahami ya, Bu. Yang dimaksud di sini al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman, bukan berarti orang yang enggak punya malu akhirnya dia tidak muslim, bukan muslim, akhirnya tidak keluar dari agama Islam, bukan. Misal contohnya, ada orang nih, pemuda dan pemudi zaman sekarang pergi berduaan, ya naik motor, bukan mahram, kemudian dia di tempat umum berdua-duaan melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Menurut ibu-ibu, sepasang pemuda-pemudi ini masih punya rasa malu atau udah hilang rasa malunya? Hilang rasa malunya. Apakah kemudian kita katakan mereka bukan muslim lagi? Tidak. Mereka masih muslim, tapi mereka tidak sempurna imannya karena tidak adanya rasa malu dari keduanya. Dan ketahuilah ibu-ibu, malu itu pasti akan membawa kebaikan. Malu itu akan membawa kepada kebaikan. Malu adalah sifat yang harus kita senantiasa pupuk, yang harus senantiasa kita jaga. Karena malu bisa menjadikan seseorang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terutama malu yang dimiliki oleh kita kaum wanita. Ya, subhanallah. Semua orang, Bu, kalau masih ada rasa malu, maka pastinya kemaksiatan tidak merajalela. Dan yang namanya malu itu dibagi menjadi dua. Perlu kita ketahui nih, ada malu yang berkaitan dengan haknya Allah, ada malu yang berkaitan dengan haknya sesama hamba Allah. Kalau kita kan selama ini mungkin mengetahui, nggak maulah, anak nggak mau lepas kerudung, malu kalau ketahuan orang, begitu ya Bu ya. Berarti itu kan hanya malu karena nggak pengen dilihat oleh orang. Ternyata malu itu ada dua, malu ya terhadap haknya Allah dan malu terhadap hak sesama manusia. Contoh Bu, malu terhadap haknya Allah. Contoh misalnya, Allah kasih kita mata, harusnya kita malu kepada Allah ketika menggunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu yang tidak Allah ridai.
kaki. Kalau ada orang masih ada rasa malu di dalam hatinya, maka harusnya dia malu kepada Allah kalau menggunakan kakinya berjalan untuk hal-hal yang tidak Allah ridai. Lisan, dia malu kepada Allah kalau ternyata lisannya ia gunakan untuk mendolimi orang lain. Lisannya ia gunakan untuk berkata-kata sesuatu yang tidak Allah ridai. Misalnya dengan kata-kata menyekutukan Allah, gitu kan? Misalnya mengatakan sesuatu yang akhirnya masuk ke dalam jurang kesyirikan. Misalnya mengatakan bahwasanya pawang hujan itu boleh, pawang hujan bisa menurunkan hujan. Misal, itu kan lisan yang berkata. Dia tidak malu kepada Allah, padahal Allah yang kasih lisan kepadanya. Kenapa tidak mengatakan Allah yang menurunkan hujan, tapi ia mengatakan pawang hujanlah yang menurunkan hujan. Jadi malu kepada Allah harus kita dahulukan, Bu. Malu kepada Allah ini pun harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ketika mereka tidak lagi bersama kita atau suatu saat mereka pergi dan kita tidak bisa mendampingi misalnya, maka adanya sifat malu ketika mereka melakukan sebuah dosa bukan karena takut kepada kita, tapi malu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat. Ya, subhanallah. Yang kedua, malu terhadap sesama hamba Allah. Ini juga penting nih. Misal, ada ibu-ibu misalnya, dia mau merebut suami orang, misal apa namanya, pelakor. Ibu-ibu ngerebut laki orang. Kalau dia punya rasa malu, dia nggak ngerebut laki orang. Tapi kalau sudah nggak ada rasa malu, maka akhirnya dia jadi pelakor. Nah ini, kenapa kok ada banyak pelakor-pelakor? Karena dia udah nggak punya rasa malu. Ya, karena menurutnya suami orang itu bukan hanya fulanah istrinya yang bisa menikmati, tapi dia juga harus bisa memiliki. Subhanallah, subhanallah ya. Benar, rasa malu itu harus kita miliki dari kita kaum wanita. Karena kalau semua wanita itu punya rasa malu, maka keluarnya wanita ini berdandan saja dia mikir, ya Allah saya malu kalau sampai akhirnya ada laki-laki yang melihat kecantikan saya misalnya. Dia malu, ya subhanallah. Dan tidak banyak terjadi yang namanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malu menjadi salah satu penyebab bisa menahan seseorang untuk tidak terjebak ke dalam dosa-dosa yang ada. Subhanallah. Nih Bu, na'udzubillah summa na'udzubillah, pernah dengar nggak ada kasus di mana seorang kakek memperkosa cucunya? Coba, kalau si kakek itu punya rasa malu, terjadi nggak tuh pemerkosaan kepada cucunya? Nggak terjadi. Tapi ini malunya sudah nggak ada. Malunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia berani berbuat demikian kepada cucunya. Wal'iyadzubillah. Jadi penting bagi kita ibu-ibu, tanamkan rasa malu kepada anak-anak kita. Dan tanamkan bahwasanya malumu itu nak, karena malu kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan engkau mata, yang telah memberikan engkau telinga, yang telah memberikan engkau kaki, sehingga anak-anak kita bisa paham bahwasanya malunya dia bukan untuk selain Allah, tapi untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah atau ada faidah yang bisa kita ambil. Di antara hikmah yang mesti kita ambil adalah milikilah rasa malu sepanjang hayat kita. Karena dengan rasa malu, maka Allah akan menjaga kita untuk tidak terjebak ke dalam jurang maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakaikan mahkota malu kepada diri kita dan kepada anak cucu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan kelak Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.